Assalamualaikum anak-anakku kelas 6 yang hebat. Senang sekali kami dapat menyampaikan materi baru pelajaran bahasa Indonesia, yaitu pidato atau orasi. Seseorang yang menyampaikan pidato disebut orator. Oh iya, kalian tahu kan siapa orator hebat Indonesia? Ya, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Ialah seorang orator yang cukup disegani oleh dunia pada waktu itu. Selain Insinyur Soekarno, ada Buya Hamka dengan karya sastranya. Hos Cokro Aminoto yang merupakan salah satu pelopor pergerakan dan guru para pemimpin Indonesia. Dan ada juga Bung Tomo dengan orasinya yang mampu membakar semangat arek-arek Surabaya melawan penjajah. Baiklah, mari kita ingat-ingat kembali apa itu pidato. Pidato atau orasi ialah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya digunakan oleh pemimpin untuk memimpin dan berorasi di depan banyak anak buah atau halayak ramai. Apa itu halayak? Simak di bawah ini. Nah, sekarang tujuan pidato apa ya? Tujuan pidato yang pertama yaitu mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Pidato juga bertujuan untuk memberikan pemahaman atau informasi kepada orang lain. Tujuan pidato yang ketiga yaitu membuat orang lain merasa senang atau terhibur dengan ucapan-ucapan yang kita sampaikan saat berpidato. Anak-anakku, dari tujuan yang telah kita ketahui tadi, apakah kalian bisa melakukan pidato dengan baik? Nah, supaya kita dapat berpidato dengan baik, kalian perlu mengetahui cara-cara atau metode berpidato terlebih dahulu. Metode berpidato ada 4, yaitu impromptu. Metode impromptu adalah pidato yang dilakukan tanpa naskah, yang dilakukan secara spontan atau tanpa persiapan. Sehingga anak-anak harus giat belajar dan rajin membaca, supaya nanti jika berkesempatan untuk ditunjuk spontan berpidato, kalian semua sudah siap. Metode yang kedua yaitu metode memowriter, yaitu berpidato dengan menghafalkan naskah pidato terlebih dahulu. Berarti kalian semua membuat naskahnya terlebih dahulu, baru kemudian dihafalkan. Setelah itu kalian berpidato dengan hafalan tadi. Yang ketiga yaitu metode naskah. Metode naskah adalah metode berpidato dengan membaca teks atau naskah pidato. Jadi, kalian hanya perlu membuat naskah pidato saja tanpa perlu menghafalkan. Karena kalian bisa membaca pidato itu di depan para pendengar. Biasanya, metode naskah itu dilakukan pada acara-acara resmi. Dan yang keempat yaitu metode ekstemporan, yaitu metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan garis-garis besar pidato yang akan disampaikan. Jadi, kalian hanya perlu membuat poin-poin penting dari pidato yang akan disampaikan, kemudian dikembangkan sendiri pada saat berpidato. Nah, dari keempat metode tadi, sudah bisa membedakan kan? Pintar sekali. Nah, sekarang mari kita belajar membuat konsep pidato. Ada 5 hal yang harus diperhatikan saat membuat konsep pidato. Yang pertama,
Tentukan dulu tema pidato yang akan kita sampaikan. Tema pidato bisa berupa peraturan, cara bekerja, profesi, pengalaman, ataupun pemecahan masalah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pembicara. Kita harus memperhatikan latar belakang orang yang akan berpidato, baik itu latar belakang pendidikan, pengalaman, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu pendengar. Kita harus memperhatikan tingkat usia pendengar. Kemudian kita juga harus memperhatikan latar belakang pendidikan pendengar. Sehingga apa yang akan kita sampaikan akan tepat sasaran. Ya nak ya. Kemudian yang keempat yaitu tempat. Di manakah pidato kita akan disampaikan? Kenapa kita harus mengetahui tempat? Karena untuk menyesuaikan performa atau penampilan kita pada saat kita berpidato. Dan yang kelima yaitu poin-poin isi pidato. Poin-poin isi pidato harus disesuaikan dengan tema pidato. Hal-hal penting apa saja yang akan disampaikan untuk mempengaruhi atau memahamkan atau menghibur para pendengar semuanya. Supaya pidato yang kita sampaikan dapat urut dan sistematis, maka perhatikan 5 hal-hal pokok atau disebut unsur dan bisa juga disebut struktur pidato berikut ini. 1. Salam pembuka. Salam pembuka berisi kalimat sapaan. Bisa itu Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, dan bisa juga salam sejahtera. Yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga adalah inti. Inti berisi tentang pembahasan topik secara lengkap dengan menggunakan kalimat ajakan atau bujukan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan, serta menyampaikan keterangan tentang topik secara lengkap dan rinci. Yang keempat yaitu penutup. Dalam penutup disampaikan rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Dan yang terakhir yaitu salam penutup. Bisa diucapkan terima kasih atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian mengetahui 5 struktur atau unsur atau hal-hal pokok dalam penyampaian pidato, nah sekarang saatnya kita merancang sebuah naskah pidato. Langkah pertama, tentukan tema. Yang kedua, perhatikan waktu kita berpidato supaya tidak kurang atau lebih dari waktu yang disediakan. Yang ketiga, susun kerangka pidato dengan merujuk pada 5 unsur atau struktur atau hal-hal pokok pidato yang telah Bu Erva jelaskan tadi. Dan yang keempat yaitu mengembangkan kerangka pidato. Nah, di sini ditampilkan Bu Erva contoh membuat naskah pidato.
Nah, sekarang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat berpidato? Saat berpidato, kalian semua harus memperhatikan intonasi berbicara. Dan jangan lupa perhatikan juga penekanan suara pada kalimat yang dirasa penting untuk difahami atau untuk membujuk atau untuk menghibur pendengar. Kemudian kalian juga harus memperhatikan pelafalan. Pengucapan kata demi kata haruslah jelas dan dapat dimengerti oleh pendengar. Yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu volume suara. Volume suara atau keras pelan suara harus pas dengan kondisi dan situasi saat berpidato. Dan yang terakhir yaitu perhatikan sikap saat kalian berbicara dan penampilan yang santun saat berpidato. Baiklah anak-anakku, dari penjelasan Bu Erva dari awal sampai akhir tadi, kami berharap kalian sudah paham bagaimana cara membuat pidato dan bagaimana cara berpidato yang baik, serta kalian semua dapat menggali isi teks pidato yang kalian dengar dan yang kalian baca dengan baik. Demikian, semoga video kali ini dapat memberikan manfaat kepada semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.